Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kemenangan iman yang harus diperjuangkan. Kemenangan iman yang harus diperjuangkan. Banyak orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengharapkan hidupnya nyaman, hidupnya tentram tanpa ada masalah. Tidak mungkin, karena jikalau kita tidak mengalami masalah, tidak mengalami tantangan, tidak akan ada kemenangan. Di saat kita mengalami tantangan, di saat kita mengalami masalah, disitulah Tuhan akan menguji iman kita, agar iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masalah tantangan itu ada supaya kita dapat mencapai kemenangan. Berjuang dengan masalah yang ada, berjuang dengan kesulitan yang ada, agar iman kita semakin dikuatkan. Bahkan di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tantangan itu semakin besar. Tidak mungkin tidak. Pasti ada masalah, pasti ada kesulitan, pasti ada kesukaran yang harus kita lewati agar kita tahan uji di dalam menghadapi setiap kesulitan masalah itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perhatikan agar kita mencapai kemenangan iman? Di saat berbagai macam kesulitan datang, masalah datang bertubi-tubi, bahkan kita tidak tahu saat kapan masalah itu datang. Ingat, hal yang harus kita perhatikan untuk mencapai kemenangan iman, yaitu kita perlu waspada. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar, kita harus waspada. Ingat bahwa masalah pencobaan itu akan menyadarkan kita agar kita mampu untuk mengatasinya, agar kita kuat teguh mengatasi masalah, tentu bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang memiliki pengetahuan yang tinggi, bahkan memiliki skill untuk menyelesaikan setiap masalah. Namun, jika tanpa melibatkan Tuhan dan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, pasti akan gagal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat, kita harus waspada, sadar bahwa iblis berjalan keliling sama seperti singa. Di saat kita lengah sebentar, disitulah iblis siap menekan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang harus kita perhatikan untuk mencapai kemenangan iman dengan berani, dengan gigih, dengan kuat bersiap. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersiaplah, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Kita tidak dapat memilih besarnya masalah, namun kita tetap sadar, berpegang teguh pada imanmu. Jadilah berani, jadilah kuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Seperti orang yang akan bertanding, kita harus menang, kita harus kuat. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memiliki iman yang kuat. Seperti orang yang bertanding, kita akan menang. Seperti orang yang bertanding, kita akan mendapatkan piala. Perjuangkanlah iman kita untuk terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, memiliki iman yang kuat, kokoh, dan menjadi pemenang-pemenang iman. Semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat